Oke, assalamualaikum semuanya. Semoga dalam keadaan terbaiknya ya. Di video vlogku ini, ini video tentang kasus ya. Jadi mungkin nanti akan aku tambahin di playlist belajar kasus. Jadi di video ini aku akan coba untuk menjelaskan terkait kasus pemberian hak cuti. Nah, cuti lagi ya, cuti dulu, nanti insya Allah kalau ada waktu akan aku bahas yang lain lagi. Nah, kasus ini berkaitan dengan cuti. Jadi ada seorang karyawan ya, ada seorang karyawan kontrak yang dia itu sudah bekerja selama 12 bulan. Setelah bekerja 12 bulan, di bulan ke-13 itu dia diangkat menjadi karyawan tetap. Tapi antara status kontrak ya, masa kerja kontrak dan masa kerja pegawai tetap, di tengah-tengahnya itu ada jeda tidak langsung dari pegawai kontrak 12 bulan bekerja langsung diangkat menjadi pegawai tetap gitu, ada jedanya di tengah-tengah. Nah, suatu waktu dia ini bekerja dan ternyata membutuhkan cuti. Dia butuh cuti selama beberapa hari. Nah, datanglah ke bagian HRD untuk meminta hak cutinya. Saya minta cuti beberapa hari. Saya mau pakai cuti saya yang sewaktu menjadi PKWT ya, sewaktu menjadi karyawan atau pegawai kontrak. Saya sudah bekerja 12 bulan, harusnya kan saya dapat cuti. Nah, ternyata sama bagian HRD itu tidak diberikan dengan alasan ada pembaruan kontrak. Masa kerjanya yang 12 bulan itu tidak dianggap gitu. Jadi dia benar-benar dianggap baru bekerja di situ. Nah, menurut teman-teman yang mana nih yang betul, apakah si karyawan atau si Bapak Ibu HRD-nya kayak gitu. Nah, ini coba aku jawab ya. Aku juga sudah sempat searching gitu. Nanti untuk sumber rujukannya aku sampaikan di deskripsi. Aku tulis di deskripsi. Jadi teman-teman, sedikit mohon maaf, goyang lagi. Nah, sedikit informasi. Dan di dalam Perpu Cipta Kerja pasal 81 angka 25 kalau nggak salah ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa setiap pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan berturut-turut, tidak ada jeda ya, 12 bulan terus menerus, itu mereka berhak untuk mendapatkan cuti tahunan dengan durasi paling sedikit 12 hari. Nah, jadi memang ada diatur dalam pasal 81 Perpu Cipta Kerja gitu. Dan penekanannya itu sebenarnya ada pada keberlanjutannya. Esensi dari cuti itu kan adalah pemberian waktu istirahat. Jadi seorang pekerja itu istilahnya dia diberikan waktu istirahat gitu setelah bekerja 12 bulan. Ya, ini kita kasih kamu waktu untuk beristirahat selama 12 hari, minimum 12 hari. Mau lebih dari itu juga boleh. Silakan kamu pakai kayak gitu. Dan penekanannya itu ada pada keberlanjutan. Jadi setelah dia bekerja selama 12 bulan, di bulan ke-13 itu seharusnya dia sudah bisa untuk mendapatkan hak cutinya. Terlepas apakah mekanismenya itu mau dibuat seperti itu ya, 12 bulan bekerja, di bulan ke-13 dan seterusnya udah bisa dipakai, atau mau dibuat flat ya, misal kayak setelah 1 bulan bekerja dia udah bisa dapat 1 hari kayak gitu. Itu sebenarnya juga bisa, cuman lebih disarankan sesuai ya dengan undang-undang untuk nanti mencegah permasalahan di kemudian hari. Misal kita pakai sistem setiap 1 bulan satu hari cuti, kemungkinan di bulan 12 setelah dia bekerja dia juga pasti bakal meminta gitu kan, loh saya kan harusnya dapat 12 hari gitu, saya udah bekerja 12 bulan saya dapat 12 hari gitu kan. Nah, itu takutnya akan diminta. Kalau misal kita ngasih setiap dia bekerja 1 bulan muncul hak cuti, itu lebih
kurang disarankan ya. Jadi diberikan di akhir saja sesuai dengan Perpu kayak gitu. Nah, kita balik lagi ya ke case si karyawan ini. Di case ini kan ada jeda gitu ya. Jadi setelah dia bekerja 12 bulan, ada jedanya dulu. Nah, kalau di case-nya itu kurang lebih seminggu, dia diberhentikan dulu selama seminggu, baru setelah itu diangkat menjadi PKWTT gitu, pegawai atau karyawan tetap. Nah, kalau misalnya demikian betul dari Bapak Ibu HRD-nya, karena memang perhitungan masa kerjanya itu dihitung dari dia diangkat menjadi PKWT. Kenapa yang 12 bulan tidak diangkat? Karena yaitu tadi antara si karyawan ini dengan perusahaan itu sudah ada pemutusan kontrak. Jadi 12 bulan bekerja, pemutusan kontrak di tengah-tengah baru PKWT. Kalau misalnya si karyawan tadi bekerja 12 bulan, di bulan ke-13 dia tetap bekerja, ya tidak ada jeda, ya berarti bulan ke-13 dia bisa mendapatkan hak cuti yang 12 bulan ini. Sedangkan kalau ada jeda, ya nggak mungkin kan uang hak cutinya 12 hari itu diuangkan kayak gitu. Sedangkan untuk menguangkan itu termasuk dari paket pesangon punya karyawan atau pegawai tetap. Untuk karyawan kontrak, mereka tidak mendapatkan paket pesangon, melainkan mendapatkan uang kompensasi. Jadi untuk cuti 12 hari ya setelah bekerja 12 bulan itu tidak bisa dipakai karena kan dia sudah berhenti gitu. Tidak melanjutkan pekerjaannya. Jadi bulan ke-13 itu terhentilah kayak gitu. Nah, jadi itu ya sedikit informasi mungkin buat teman-teman yang akan mendapati hal yang sama di kemudian hari. Dan juga sebenarnya untuk sistem atau mekanisme seperti ini apakah boleh gitu ya? Apakah pengangkatan PKWT kontrak menjadi PKWTT tetap itu harus ada jedanya? Secara undang-undang atau dalam peraturan itu tidak diatur, teman-teman. Tidak ada peraturan khusus yang mengatur pengangkatan ya, apakah harus dijeda atau bisa langsung. Tapi memang tidak ada masalah kalau misalnya mau dari kontrak itu diangkat langsung tanpa ada jeda gitu ya. Jadi setelah dia 12 bulan bekerja langsung diangkat itu boleh, atau 8 bulan pun sesuai kontrak ya. Setelah dia kontraknya berakhir ya, atau sebelum berakhir langsung diangkat itu juga boleh. Cuman pertimbangannya kalau tidak ada jeda itu nanti mungkin akan membingungkan bagian HRD. Dia ini pegawai kontrak ya kan. Kalau pegawai kontrak otomatis dia cuman dapat paket dia pegawai kontrak awalnya. Harusnya kan dia nggak dapat pesangon gitu kan, dia dapat uang kompensasi aja. Bisa aja berpikiran kayak gitu kan HRD, atau mungkin dia ini sekarang udah jadi pegawai tetap, dia nggak bisa lagi ngeklaim uang kompensasinya karena dia bukan pegawai kontrak lagi, dia bukan karyawan atau pegawai kontrak gitu kan. Jadi dia cuma dapat paket pesangon aja tanpa uang kompensasi, mungkin akan membuat rancu kayak gitu kan. Sedangkan kalau misalnya ada pemutusan dulu di tengah-tengah, itu nanti ya tidak membingungkan gitu kan. Ini dia udah selesai kontrak, dia udah masa kontraknya selesai, ada jedanya itu untuk ngasih haknya dia gitu kan. Selain cuti cuma dapat uang kompensasi, atau mungkin kalau kontraknya berhenti di tengah jalan dapat uang penalti. Jadi ada jeda untuk ngasih haknya dia. Setelah itu baru pembuatan surat perjanjian baru gitu, PKB, perjanjian kerja bersama yang baru. Nah, itu akan lebih memudahkan sebenarnya. Ya mungkin ruginya di karyawan yang tadi itu. Oke, itu aja teman-teman. Sudah azan ya ternyata. Aku cukupkan di video pembahasan kelas ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.